Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Muhammad Rizky dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang video edukasi berkaitan dengan teknologi yang berisi kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, terdepan, dengan judul Belajar dari rumah dengan keterbatasan teknologi di daerah terpencil. Untuk kedepannya saya akan menjelaskan tentang yang pertama latar belakang, yang kedua kendala yang dirasakan pelajar di daerah terpencil, yang ketiga kegiatan yang akan dilakukan untuk membantu para pelajar dan para pengajar, dan yang keempat adalah tujuan dan manfaat. Untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan latar belakang. Pandemi membuka sebenarnya kondisi sebuah negara. Banyak aspek yang bisa kita lihat, salah satunya kondisi pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh, berlaku pada seluruh pendidikan dasar hingga tinggi. Sekolah dasar hingga universitas lantas memberlakukan pembelajaran dari rumah, dan mayoritas menggunakan pembelajaran daring sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Pandemi COVID-19 memperlihatkan bagaimana respon negara dalam menghadapi krisis di Indonesia. Tampaknya kita masih cukup tergopoh-gopoh pada penerapannya. Pembelajaran daring mengalami sejumlah kendala. Pandemi dan proses pembelajaran dari rumah berdampak pada kurang lebih ke 45,3 juta pelajar SD, SMA, dan 8 juta mahasiswa. Kesenjangan akses menjadi sorotan utama dalam proses pembelajaran daring selama pandemi. Masalahnya tidak hanya pada infrastruktur yang belum merata, namun juga pemikiran rumah tangga dalam perangkat TIK. Meski pembelajaran daring sudah lama digadang akan menjadi solusi pendidikan, pada tahun 2019 dalam laporan Network Readiness Index NRI, Indonesia masih pada peringkat 76 dari 121 negara. Kelemahan terbesar ada pada partisipan digital, jaringan internet, dan kebijakan terkait TIK. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kendala yang dirasakan pelajar di daerah terpencil. Yang pertama itu adalah sinyal atau jaringan internet yang kurang mendukung. Selanjutnya, para siswa yang tidak mengerti penggunaan teknologi. Sinyal atau jaringan internet yang kurang merata dikarenakan penyebar internet di Indonesia belum merata, di mana di daerah perkotaan lebih dominan daripada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, banyak wilayah terpencil atau pedesaan yang sulit dalam pembelajaran online karena jaringan internet yang susah untuk dijangkau. Para siswa yang tidak mengerti penggunaan teknologi. Gaptek atau gagap teknologi merupakan masalah yang dialami oleh masyarakat yang ada di pedesaan. Alasan utama karena ketertinggalan informasi dan pengetahuan tentang teknologi digital saat ini. Oleh karena itu, program pembelajaran daring ini agak memberatkan siswa yang belum mengerti menggunakan teknologi digital. Bukan hanya siswa saja yang mengalami kendala, bahkan seorang guru pun ada yang tidak mengerti teknologi dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilakukan untuk membantu para pelajar dan pengajar. Yang pertama, mengadakan pelatihan menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan cara membuat email. Selanjutnya, mengajarkan tenaga pengajar membuat bahan ajar menggunakan Microsoft Office, PowerPoint, dan juga membuat video pembelajaran. Selanjutnya, membantu meningkatkan fasilitas internet dengan menyiapkan modem dan juga kuota belajar bagi para pelajar dan tenaga pendidik. Selanjutnya, mengajarkan pelajar menggunakan Microsoft Office seperti Word dan juga Point untuk mempermudah mereka mengerjakan tugas. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan dan manfaat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pelajar dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan aplikasi untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar dalam penyelenggaraan proses belajar jarak jauh juga atau secara online, dan juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti penopang kegiatan belajar mengajar secara online, seperti menyiapkan modem dan menyiapkan kuota internet. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan para pelajar dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi penopang kegiatan belajar mengajar secara online.
Selanjutnya, mempermudah proses belajar mengajar di daerah terpencil. Kemudian, meningkatkan pengetahuan tenaga pengajar untuk membuat media belajar dan yang menarik minat para siswa menggunakan aplikasi seperti PowerPoint atau video pembelajaran online. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan minat belajar siswa dikarenakan materi yang lebih menarik. Cukup sekian presentasi dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.